Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 23. Di sini ya, soal 3 mulai dari bagian soal 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai ke bawah. Kenapa? Karena soal 1, 2 dan sebagian soal 3 ini sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain. Kamu simak sendiri aja ya. Kalau kesulitan mencari linknya boleh minta di kolom komentar atau langsung aja nanti lewat WA-nya Kak Sari ya. Kita berbagi link melalui chat Japri. Boleh. Sekalian nanti buat yang ingin gabung di grup juga ya. Di akhir video aja nggak apa-apa ya Dek ya. Nah sekarang kita mau langsung mengerjakan yang ini. Mulai dari soal yang kelima di sini. Oke? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5, 7x kali 4y. Nah, di sini perintahnya adalah sederhanakanlah. Kalau menyederhanakan bentuk aljabar seperti ini, kalinya harus kita hilangkan. Caranya gimana? Langsung aja, angka kali angka, huruf kali huruf. Jadi nanti sudah tidak menggunakan tanda kali lagi. Seperti ini menuliskan jawabannya. Nah, gini ya, 7x kali 4y, langsung aja, angka kali angka, berarti 7 kali 4, 28, kemudian x kali y adalah xy, seperti ini, langsung, tanpa menggunakan tanda kali. Ini dia bentuk sederhananya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6, 3a pangkat 2 kali negatif 2a. Ini juga prinsipnya sama ya, angka kali angka, huruf kali huruf. Coba kita kalikan dulu, 3 kali negatif 2 adalah negatif 6. Oke, kemudian A pangkat 2 kali A menjadi A pangkat 3. Kok bisa Kak? Iya dong, A pangkat 2 itu kalau dijabarkan adalah AA. Kemudian di sini ada lagi A. Nah, berarti A-nya berapa? 3. Menulisnya A pangkat 3. Selesai. Seperti ini bentuk sederhananya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 7. Dalam kurung negatif 9x pangkat 2. Oke, karena yang di dalam kurung adalah negatif 9x ya, berarti negatif 9x pangkat 2 itu artinya gini, negatif 9x dikali lagi dengan negatif 9x. Gini dek, kalau mau dijabarkan. Nah sekarang bentuk sederhananya langsung aja, angka kali angka, huruf kali huruf ya. Negatif 9 kali negatif 9 adalah positif 81. Nah Kak Sari menulisnya langsung 81 saja. Memang untuk aturan penulisan pada aljabar, kalau dia bertanda positif itu boleh nggak usah ditulis tandanya. Ya, kalian tahu kan negatif kali negatif itu adalah positif ya. Kalau belum tahu sekarang sambil dihafalin ya, negatif kali negatif itu positif. Nah sekarang x kali x, x-nya ada berapa? Ada 2 ya, berarti x pangkat 2. Selesai gini. Bisa ya dek ya? Bisa. Lanjut ke soal berikutnya yang nomor 8. Dalam kurung negatif 16a pangkat 2 bagi 4a. Nah di sini hati-hati. Pangkat 2-nya itu di dalamnya kurung, bukan di luar kurung seperti ini tadi. Jadi untuk yang di sini yang dipangkatkan 2 itu hanya a-nya. Negatif 16-nya nggak usah ya. Beda loh ya dengan yang ini tadi. Oke, nah sekarang ini caranya sama ya, dibagi itu berarti bilangan bagi bilangan, nanti huruf dibagi huruf. Agar mudah mengerjakannya, yang tadinya bentuknya pembagian menggunakan tanda titik 2 gini, kita rubah aja menjadi bentuk pecahan, seperti ini. Ini kan ya soalnya ya, dalam kurung negatif 16a pangkat 2 bagi 4a. Kita rubah dalam bentuk pecahannya gini deh, negatif 16a pangkat 2 per gitu ya, 4a. Per dengan bagi itu artinya memang sama. Nah sekarang ini baru kita hitung bilangan dibagi bilangan, huruf dibagi huruf. Negatif 16 dibagi 4 itu hasilnya adalah negatif 4. Kemudian A pangkat 2 dibagi A itu hasilnya adalah A saja. Loh kok bisa Kak? Bisa. Gini keterangannya ya. Ini dianggap aja di kertas buram ya dek ya. A pangkat 2 itu artinya adalah AA, ya kan? A-nya ada 2. Kemudian per A, per itu seperti dibagi gini ya. Nah, oke. Sama dengan yang atas A-nya ada 2, yang bawah A-nya ada 1. Boleh coret 1 dengan 1 sini.
Nah, tersisa satu buah A saja gini. Makanya di sini muncul satu buah A. Paham ya? Oke, nanti kalau kalian sudah bisa lebih cepat, langsung aja A pangkat 2 dibagi A ya, atau A pangkat 2 per A, bayangin aja ini A-nya ada 2, ini A-nya ada 1. Berarti kan nanti dicoret, tersisa satu buah A gitu ya. Supaya lebih cepat mengerjakannya kalau pas ujian. Jadi tidak perlu dijabarkan seperti ini lagi. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 9. 6xy bagi 3/7x. Nah, ini juga bentuk pembagian. Supaya mudah, nanti kita rubah dulu ya menjadi perkalian. Oke, caranya gimana? Seperti ini. Ini soal aslinya kita tulis dulu 6xy bagi 3/7x. Nah, sebelum merubah menjadi perkalian, ini harus hati-hati dulu kita ya. Ada baiknya 3/7x ini kita rubah menjadi bentuk yang lain. Kayak gini, 6xy-nya tulis dulu bagi. Nah, ini deh, 3/7x itu x-nya gabung sama 3. X-nya selalu gabung sama yang di atas ya. Berarti gini bacanya, 3x/7. Kenapa harus dirubah begini? Karena nanti kalau ini kita rubah ke perkalian supaya tidak salah hasilnya. Ini kalau dirubah ke perkalian gini deh ya. Syaratnya adalah yang belakang ini berubah menjadi kebalikannya. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jangan bingung ya, memang seperti ini caranya. Pembagian dengan pecahan itu sebaiknya dirubah menjadi perkalian. Tetapi ada syaratnya, yaitu atas jadi bawah, bawah jadi atas. Atau enak ngomongnya dibalik gitu aja ya. 3x/7 menjadi 7/3x. Oke, yang sebelah sini tetap 6xy, tetap. Nah, sekarang barulah ini kalau udah perkalian boleh langsung dikalikan nih yang atas. 6xy kali 7. Yang dikalikan hanya angkanya aja nih. 6 kali 7, 42. Xy-nya ngikut ya. Jadi 6xy kali 7 itu 42xy. Barulah per 3x. Nah, ini boleh coret-coret sama dengan ini ada x1 buah, coret dengan x1 buah. Oke, terus 42 dibagi 3 adalah 14. Terus ingat ini masih ada y-nya. Seperti ini hasil akhirnya, 14y. Hati-hati untuk langkah-langkahnya ya dek ya. Yang pertama kita rubah 3/7x itu menjadi 3x/7. Setelah itu pembagiannya kita jadikan perkalian dengan syarat 3x/7-nya dibalik menjadi 7/3x. Setelah itu main coret-coret aja seperti tadi. Oke, seperti ini caranya. Nah, supaya kamu lebih terampil, perbanyak latihan soal setipe ini ya, Dek ya. Bisa kamu ambil dari LKS atau kamu mengerjakan soal-soal yang dikasih guru. Nanti kalau kamu perlu bantuan, Kak Sari siap ngebantu. Caranya di dalam grup. Kita bisa diskusi lebih lanjut di dalam grup nanti. Biasanya teman-teman yang di dalam grup itu kirim foto soal ke Kak Sari. Kemudian Kak Sari akan bikinkan jawaban lo ya, beserta jalannya. Nah, enak. Jawabannya beserta caranya plus caranya. Ini juga di dalam grup. Kadang-kadang Kak Sari juga bikin video pembahasannya dari soal yang kamu kirim itu. Loh, terus kalau ada yang bertanya, Kak, emangnya boleh kayak gitu? Bukannya itu namanya curang? Eits, tunggu dulu. Curang itu kalau kalian sedang ujian, terus minta bantuan Kak Sari, itu namanya curang. Dan Kak Sari juga nggak mau bantu kayak gitu. Itu namanya joki ya, nggak adil. Itu cheating namanya, curang. Tetapi kalau dia bentuknya adalah PR atau tugas, nah itu boleh dibantu. Anggaplah Kak Sari ini seperti pengganti orang tua kalian di rumah, atau sebagai kakak kalian, atau sebagai guru les kalian. Nah, memang tugas mereka itu membantu kalian dalam mengerjakan PR, mengerjakan tugas, supaya nanti ketika ujian kalian lebih siap. Itu ya dek ya, bedanya ya. Kalau ujian Kak Sari jelas-jelas nggak mau bantu. Makanya grupnya Kak Sari ini dimulai setelah jam sekolah. Jadi kalau ketika jam sekolah Kak Sari no comment ya, nggak akan nolongin apapun buat kalian, karena itu malah menjerumuskan kalian nantinya, bikin kalian malah nggak mandiri. Tetapi kalau sudah di luar jam sekolah ya, sudah selesai sekolah, terus kalian punya PR, nah itu Kak Sari siap membantu supaya kamu tambah paham, PR-mu dapat nilai 100, ujian juga lebih siap.
Terus gimana cara gabung di grupnya? Nah, ini nanti chat aja dulu ke nomor ini 081 456 10 9 8 70. Grupnya ada dua macam, Dek. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri aja pengen digabungkan ke dalam grup yang mana. Yang berbayarnya pun nggak mahal kok. 1 bulan hanya 20.000. Insya Allah terjangkau lah ya. 1 bulan 20.000 udah bisa bertanya setiap hari. Tetapi yang gratis juga ada. Aku tahu lah kalian sukanya yang gratis-gratis, ya nggak? Lagi pula kalau ada yang gratis, kenapa harus yang berbayar? Bener ya? Tapi ada bedanya ya sayangnya, yang gratis dan ada yang berbayar. Nggak apa-apa, gabung yang mana aja boleh ya. Nanti pokoknya chattingan dulu sama Kak Sari di nomor ini. Oke, nah sementara kita lanjutkan dulu ke soal berikutnya, nomor 10. 4x pangkat 2 bagi 6x pangkat 2 kali 3x. Nah, nomor 3 yang bagian 10 soalnya gini ya, 4x pangkat 2 bagi 6x pangkat 2 kali 3x. Ini cara paling enak, yang pembagiannya ini kita rubah aja jadi pecahan deh. Enak itu nanti. Jadinya gini, 4x pangkat 2 baginya itu jadi per 6x pangkat 2. Barulah kali 3x. Diperhatikan untuk penulisannya, kalau x itu Kak Sari agak bergelombang gini ya, melengkung sedikit gitu. Tapi kalau kali dia straight, lurus kayak gitu aja, silang ya. Dan sambil didengarin aja kata-katanya Kak Sari supaya kalian nggak salah paham. Lanjutnya ini sama dengan yang di sini, atas ada x pangkat 2, bawah juga x pangkat 2. Boleh dicoret. Tersisa 4/6 kali 3x. Oke, nah sama dengan kalau udah kayak gini, ini boleh dikalikan aja yang atas dengan yang atas nih. 4 kali 3x. 4 kali 3 adalah 12. Berarti 4 kali 3x adalah 12x. Kemudian per 6. Nah, 12 sama 6-nya boleh dibagi. 12 bagi 6 adalah 2, terus ada x-nya. Ini dia hasil bentuk sederhananya dari soal yang nomor 10. 2x. Wow, soalnya sepanjang ini ternyata jawabannya hanya simpel ya, 2x gitu aja. Oke, berarti dengan ini selesai ya soal yang 3 ini. Ada 10 soal tadi udah kita bahas, terutamanya kalau di video ini mulai dari nomor 5 sampai 10. Kalau yang nomor 1 sampai 4 sudah ada di video yang lain deh. Kalau kamu sulit mencari linknya, minta aja di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu cariin. Atau langsung ke nomor WA Kak Sari tadi juga boleh ya, boleh. Kak minta link halaman sekian gitu, nanti Kak Sari kasih. Gampang kok ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal di bawahnya, soal 4. Soal 4, perintahnya perbaiki kesalahan pada perhitungan berikut dan tuliskan jawaban yang benar. Baik, soal yang pertama, 18xy bagi 3x kali 2y sama dengan 18xy bagi 6xy. 6xy itu dia peroleh dari sini kayaknya. 3 kali 2, 6, x kali y, xy. Nah, kemudian dibagi 18 bagi 6, 3, xy bagi xy habis. Jadi jawabannya 3. Ini adalah jawaban yang salah. Terot. Nah, salahnya di mana? Salahnya ini, dia mengalihkan dulu 3x dengan 2y. Gak boleh ya. Kenapa? Harusnya ini pembagian yang didahulukan. Kalau ada pembagian dan ada perkalian, maka yang didahulukan adalah yang muncul duluan. Berhubung yang muncul duluan adalah bagi, harusnya ini dibagi dulu. Jadi 18xy ini harusnya dibagi dengan 3x, baru hasilnya berapa dikalikan dengan 2y gitu. Untuk lebih lengkapnya seperti ini. Ini kita salin ulang soalnya, 18xy bagi 3x kali 2y. Seperti kata Kak Sari tadi, harusnya yang dikerjakan pembagiannya dulu, nggak boleh perkaliannya dulu. Nah, untuk mengerjakan pembagian ini, enaknya dirubah aja ke dalam bentuk pecahan ya, menjadi 18xy. Nih, tanda baginya kita rubah menjadi per gitu ya, 3x. Baru dikali dengan 2y. Oke, sama dengan 18 bagi 3 adalah 6. X boleh dicoret dengan X, tersisa 1 buah Y. Kita tulis, berarti 6Y. 6Y baru kita kali dengan 2Y. Nah, angka kali angka, huruf kali huruf. 6 kali 2 adalah 12. Y kali Y, berarti Y-nya ada berapa? Ada 2 ya, nulisnya Y pangkat 2. Gini harusnya jawabannya. 12Y pangkat 2, bukan 3 jawabannya.
Oke, udah ya. Sudah ketemu kesalahannya dan sudah kita perbaiki. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, 6AB bagi dalam kurung negatif 2/3A. Kata dia menjadi 6AB kali. Nah, ini baginya dirubah menjadi kali. Terus negatif 2/3-nya jadi negatif 3/2. Ini sekilas akan benar, tetapi salah karena A-nya posisinya tetap di sini. Harusnya A-nya nggak di sini, Dek. Ya, sehingga hasil ke bawahnya juga pasti salah kalau yang cara tengah-tengahnya ini salah. Gimana sih benernya, Kak? Seperti ini. Nah, ini ya soal aslinya, 6AB dibagi dalam kurung negatif 2/3A. Untuk berhati-hati, negatif 2/3A-nya nih kita rubah ke dalam bentuk yang kayak tadi tuh, Dek. Menjadi gini, 6AB dibagi boleh pakai dalam kurung, negatif 2, A-nya itu ikut yang atas. Ya, negatif 2A baru per 3. Nah, ini nanti betul. Ya, jadi A-nya itu jangan di luarnya per, naik aja, naik, ikut dengan angka 2-nya. Negatifnya juga gitu, ikut dengan angka 2. Oke, kemudian ini menjadi sama dengan 6AB kali. Nah, ini baru dibalik ya, negatif 2A/3, ini kebalikannya adalah negatif, atau negatifnya di bawah juga boleh deh, menjadi 3/negatif 2A. Boleh kayak gini. Ya, nanti ada penulisan negatifnya di sini juga nggak apa-apa, ya nggak masalah. Negatifnya boleh ikut ke atas, boleh ikut ke bawah, nggak ada masalah. Oke. Nah, sekarang baru kalau udah perkalian gini bisa kita kalikan. Caranya 6AB-nya kali aja dulu dengan 3. 6AB kali 3 adalah 18AB. Barulah per negatif 2A. Sama dengan, nah ini 18 dibagi negatif 2 itu berapa? Negatif 9. Terus A dibagi A berapa? Habis. Tersisa 1 buah B. Kita tulis. Jadi jawabannya negatif 9B. Kak Sari tadi belum ngafalin yang di situ jawabannya berapa? Tuh, negatif 9A pangkat 2B. Jauh banget ya. Nih, harusnya hanya negatif 9B. Jadi jelas berbeda. Kalau caranya keliru ya nanti hasilnya keliru. Kalau ada yang caranya keliru tapi hasilnya benar, yaitu kebetulan semata. Ya? Jadi prosesnya ini harus betul-betul diperhatikan. A-nya ikut aja naik ke atas. Jadi nanti kalau dibalik A-nya jadinya ke bawah. Kayak gini kan? A-nya naik di ini ya, ikut ke atas. Ketika dibalik A-nya jadi di bawah. Ini yang betul. Kayak gitu deh. Oke, sudah ya, nomor 4 bisa kita lewati. Nah, sekarang lanjut ke soal berikutnya yang kelima. Oke, ini dia soal kelima. Jika X sama dengan 6 dan Y sama dengan negatif 5, tentukan nilai-nilai untuk setiap bentuk aljabar berikut. Jadi, untuk soal nomor 1 ini nanti, 14X Y pangkat 2 bagi 7Y akan kita sederhanakan dulu. Setelah sederhana, barulah nanti X-nya kita ganti dengan 6, Y-nya kita ganti dengan negatif 5, terus dihitung. Ya, langkah pertama kita sederhanakan aja dulu ini. Nah, soalnya ini ya, 14X Y pangkat 2 bagi 7Y. Seperti yang sudah-sudah, pembagiannya ini boleh kita rubah menjadi pecahan. 14X Y pangkat 2 kita tulis, ini menjadi per berapa? Per 7Y. Kayak gini. Kemudian baru kita hitung. 14-nya boleh dibagi 7. 14 bagi 7 adalah 2. X-nya nggak dicoret sama apa-apa, berarti tulis lagi X. Nah, ini Y pangkat 2 bagi Y. Hasilnya adalah Y saja, atau 1 buah Y. Bisa ya deh ngebayangin, Y pangkat 2 itu artinya YY. YY dibagi Y, berarti salah satunya dicoret. Atau kalau masih perlu ditulis kayak gini, Y pangkat 2 itu YY. Kemudian per Y. Nah, ini kan coret aja 1 dengan 1. Tersisalah 1 buah Y di sini. Nah, udah, ini 2XY adalah bentuk sederhana dari soal kita tadi. Nah, sekarang 2XY ini kita hitung. Caranya X-nya diganti dengan 6, Y-nya diganti dengan negatif 5. Menulisnya gini, 2 kali 6 kali negatif 5. Asari pakai dalam kurung ya kalinya. Terus dihitung, 2 kali 6 adalah 12, 12 dikali negatif 5 adalah negatif 60. Jadi ini nilainya ya untuk soal 5 yang nomor 1, negatif 60.
Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Dalam kurung 3x ditambah 5y dikurangi dalam kurung x ditambah 6y. Caranya gimana? Ini kurung-kurungnya kita buka dulu, terus nanti kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Setelah itu baru kita ganti x-nya dengan 6, y-nya dengan negatif 5. Seperti ini. Oke, untuk membuka kurung ya, ini cara paling enak. Justru soal pengurangan ini kita rubah menjadi penjumlahan. Tetapi tentu saja ada syaratnya. Syaratnya adalah yang bagian belakang ini tandanya diganti semua. Dari X menjadi negatif X, dari positif 6Y menjadi negatif 6Y. Pokoknya prinsipnya gitu. Kalau awalnya positif jadi negatif ya. Loh, X ini positif atau negatif, Kak? Selama dia nggak ada tanda negatifnya, berarti ini sebuah positif ya. Jadi X ini adalah positif. Nah, berarti kita ganti menjadi negatif X. Begitu juga dengan yang 6Y. 6Y ini positif ya, positif 6Y. Kita ganti menjadi negatif 6Y. Untuk yang depan sini tetap 3X plus 5Y. Oke, kalau sudah berganti menjadi bentuk penjumlahan gini, kita mau buka kurungnya gampang. Langsung aja tulis apa adanya yang di dalam kurung. Kayak gini, sama dengan 3x plus 5y ya. Kita tulis aja 3x plus 5y. Yang ini, negatif x kurangi 6y. Tulis juga negatif x kurangi 6y. Jadi lebih mudah. Nah, sama dengan sekarang 3x-nya boleh dikurangi x. Hati-hati, 3x dikurangi x itu bukan x-nya hilang, bukan ya. 3x kurangi x itu maksudnya adalah 3x kurangi 1x. Jadi kalau di depan huruf nggak ada angka, itu sejatinya ada angka 1. Oke, jadi ini dibaca 3x kurangi 1x. Berapa x? Seperti 3 apel kurangi 1 apel, 2 apel ya. Ini juga 3x kurangi 1x, ya 2x. Sampai situ paham ya deh ya. Nah, sekarang positif 5y dikurangi 6y. Ini seperti 5 kurangi 6. Berapa? Negatif 1. Negatif 1 apa? Negatif 1y. Menulis negatif 1y itu langsung aja negatif y. Angka satunya disembunyikan. Nggak usah ikutan ditulis. Ini hasilnya, bentuk sederhana dari soal kita ini tadi, yaitu 2x kurangi y. Nah, untuk menghitung nilainya, ya udah sekarang kita masukkan x dan y-nya digantikan dengan angka-angka tadi. X-nya disuruh mengganti dengan 6, y-nya dengan negatif 5. Berarti gini, 2 kali 6 dikurangi y-nya negatif 5. Gini menulisnya ya, 2 kali 6 dikurangi negatif 5. 2x itu berarti 2 kali 6 dikurangi y itu berarti dikurangi negatif 5. Kita hitung sama dengan 2 kali 6 adalah 12. Nah, ini kalau ada negatif berdekatan dengan negatif, ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? Positif 5. Ini berarti dibaca 12 ditambah 5. Berapa, Dek? 17. Udah selesai. Jadi ini nilainya ya untuk soal nomor 2 kita tadi, yaitu 17. Dengan ini selesai juga tugas Kak Sari. Ngebahas halaman 23 ya, mulai dari soal 1 sampai soal 5. Tetapi terpecah menjadi 2 video. Gak apa-apa ya, Dek ya. Supaya durasinya juga nggak terlalu panjang, jadi kalian nggak capek. Intinya, kalau yang belum gabung di grup, gabung aja ya ke nomor yang sudah Kak Sari sampaikan tadi. Mau diulang nggak? Boleh ya, di 081 456 10 9 8 7 0. Enggak mau gabung di grup juga nggak apa-apa, karena ada sebagian siswa itu yang menganggap kalau gabung di grup itu malah bikin pecah konsentrasi ya, karena terlalu banyak grup akhirnya. Ya boleh, say hi aja Kak Sari di nomor ini juga boleh ya, kita jalin silaturahmi sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan apapun, kolom komentar tetap aktif ya, silahkan. Pokoknya tanyanya sopan, Kak Sari akan jawab dengan sopan juga. Gitu ya Dek ya, prinsipnya sama-sama belajar sekarang. Belajar bersopan santun, belajar matematika, belajar apapun.
Oke, nah sekarang Kak Sari pamit ya. Pesan Kak Sari, kalau kamu suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.